Jangan lupa gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pinter. Nah, sekarang Ibu Lia coba cek samping kanan dan samping kirinya. Ada yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah, berarti kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin oleh anak yang datang lebih pagi tadi. Dia yang datang lebih pagi, Mbak Farah. Yuk, Mbak Farah dipimpin berdoa. Segera doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahman. Amin. Nah, kalau sudah berdoa ini, kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, kalau sudah berdoa tadi, coba anak-anak ini masih ingat nggak pelajaran sama yang kemarin itu ya? Supaya tetap semangat lagi, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sebentar. Yang semangat ya. Yuk berdiri dulu dengan sikap sempurna dan kakinya sungguh-sungguh. Dari Sabang sampai Merauke, beredar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Dengan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke itu dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap sempurna, berarti kita itu sudah memupuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Sekarang kemarin kita sudah belajar apa? Perkembang Biak.
Generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif itu, Mbak Farah? Perkembangbiakan yang secara kawin. Nah, contohnya apa contohnya? Bunga sepatu itu kan bunga sempurna ya. Kalau yang generatif ya jatuhnya kepala putih kepada Benar sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 1 PD pembelajaran ketiga, yaitu perkembangbiakan Vegetatif. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting berdasarkan teks laporan hasil pengamatan secara benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, peserta didik mampu menganalisis ide pokok dengan bantuan diagram dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan ide pokok dengan bantuan diagram dengan tepat. Yang ketiga, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang kelima, melalui pengamatan di lingkungan sekitar sekolah dan dengan media yang dibawa peserta didik dari rumah, peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan tepat. Yang keenam, melalui pengamatan di lingkungan sekitar sekolah dan media yang dibawa siswa dari rumah, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan tepat. Yang ke-7, setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik mampu menganalisis manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan
pertanyaan, anak-anak harus tahu apa yang kalian baca, itu loh ya. Ayo dibaca dengan sungguh-sungguh literasinya, ayo. Nanti supaya bisa memahami isi bacaannya. Sudah baca? Sudah. Bukan pertanyaan ya. Apa judul bacaannya yang bisa ngacung? Yuk Muslim, apa judulnya? Tumbuhan sumber kehidupan. Ah, pintar. Terus ada berapa paragraf di sana, Mbak Fikro? 5. Yang terakhir, apa isi bacaan di paragraf pertama? Ide pokoknya, maksudnya Bu Neni, itu tentang apa yang paragraf pertama itu? Tentang apa? Ayat yang bisa ngacung. Mas Septian mungkin ya? Yang pertama itu paragraf pertama tentang Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, anak-anak sekarang itu biar dibiasakan banyak membaca buku karena sesuai dengan program dari pemerintah kita itu harus digalakkan gerakan literasi sekolah. Nah, biasakan membaca buku sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mendapat informasi dari apa yang kita baca. Ya. Nah, kalau sudah, coba lihat. Perhatikan gambar.
anak yang mengalami kelaparan. Bu Neni ingin tanya lagi, supaya gambar nomor 4 itu tidak terjadi, bagaimana caranya? Merawat dengan baik. Apanya yang dirawat? Orangnya? Tanamannya. Merawat tanaman dengan baik. Coba diperhatikan di bukunya itu halaman 33. Kan tadi sudah bilang ada perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Sekarang anak belajar cara perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu juga ada 2. Perkembangbiakan vegetatif alami sama perkembangbiakan vegetatif buatan. Pintar. Perhatikan video. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembentukan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Berlapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melakukan perkawinan. Makhluk hidup tumbuhan baru berasal dari hidupnya. Sekarang amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Mari kita cari tahu informasi dari internet. Selain secara generatif menghasilkan biji, wortel juga dapat berkembang biak secara vegetatif dengan umbi akar. Dalam perkembangbiakan vegetatif, umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas yang menghasilkan wortel baru. Kamu juga bisa menulisnya dari sumber informasi lain yang terpercaya. Diskusikan hasilnya dengan teman kelompok. Perhatikan lingkungan di sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Misalnya, jahe, cara berkembang biak dengan vegetatif, yaitu dengan akar tinggal. Singkong berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan akar. Bawang merah berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan dilapis. Sekarang, kira-kira apa saja manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif? Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif yaitu menghasilkan tanaman anakan usaha berikutnya lebih cepat dibandingkan perkembangbiakan generatif. Dan perkembangbiakan tanaman yang tumbuh dari benih dapat mempertahankan kualitas tanaman. Nah, itu tadi manfaatnya perkembangbiakan vegetatif. Masih ingat tadi apa saja manfaatnya?
Ayo. Yang pertama, lebih cepat. Coba dibandingkan dengan yang dari nanam biji. Kamu mau menanam pohon mangga dari biji. Nah, itu tumbuhnya lama kan? Lama. Masih tunggu bertahun-tahun untuk besar terus berbuah ya. Tapi kalau kita pakai perkembangbiakan vegetatif, yang vegetatif buatan, misalnya dengan cara mencangkok, ya dicangkok, terus hasil cangkokannya itu ditanam, akan lebih cepat berbuah. Ini tadi yang, nah ini manfaatnya. Menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya, kayak pohon pisang. Kamu ada tunasnya, pohon pisang raja misalnya, pisang Ambon atau pisang yang di sini yang terkenal pisang gaje ya. Nah itu nggak usah repot-repot, jadi anaknya itu sama dengan induknya rasanya. Kalau induknya rasanya manis, anaknya juga manis pisangnya. Enak untuk pisang goreng ya. Yang kedua, lebih cepat dibandingkan perkembangbiakan generatif, lebih cepat. Nah, butuh waktu lama seperti perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, mempermudah perkembangbiakan tanaman yang susah tumbuh dari benih. Kalau dari benih biasanya susah tumbuhnya, kadang belum berbuah sudah mati. Ya, itu manfaat perkembangbiakan vegetatif. Sekarang macam-macamnya perkembangbiakan vegetatif itu ada. Yang pertama, spora. Spora merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya apa itu? Lumut, jamur. Ingat-ingat. Nanti tak kasih pertanyaan sama Bu ini. Spora jamur itu berkembang biak dengan cara vegetatif dengan spora. Jangan dengan vegetatif saja. Vegetatif kan banyak macamnya. Apa spora, apa tunas, apa akar ya. Lagi C kedua. Ini yang kedua itu perkembangbiakan vegetatif melalui tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk. Kalau ingin tahu tunas, itu di dekat pohon pisang itu biasanya ada tanaman kecil ya, atau biasanya disebut anaknya ya. Nah, itu tunas. Contoh yang perkembangbiakan vegetatif melalui tunas itu apa? Itu di gambar itu sudah ada. Gambar apa yang pertama? Ada lagi yang nggak tak tulis di sana bukunya nih. Kemarin waktu hari Sabtu kalian latihan apa itu? Pramuka. Nah, lambangnya pramuka itu apa? Itu tunas. Berarti pohon kelapa juga berkembang biak melalui tunas. Ingat-ingat ya. Yang selanjutnya perkembangbiakan vegetatif yang ketiga yaitu akar tinggal atau biasanya disebut dengan rizoma. Coba dibaca ya, setiap akar tinggal
tinggal atau rizoma itu dibaca yang keras nah. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip akar tapi berbulu-bulu berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada seperti setiap buku akar tinggal tersebut. Contohnya apa saja itu? Bawang, Contohnya jahe, kunyit, kencur, dan itu tanaman apa biasanya? Gunanya untuk apa itu? Masak Bu ya. Kalau tanaman obat-obatan itu biasanya mesti berkembang biak dengan cara akar atau yang keempat dengan cara umbi lapis. Ini bawa contohnya ini. Apa ini? Tuh dibaca Rohman. Umbi lapis adalah umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Di bagian pangkal terdapat cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Contoh tumbuhan yang berkembang biakan dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, ini contohnya ya, berkembang biak dengan umbi lapis. Ini umbi lapis ya, berlapis-lapis ininya ya. Ini contohnya bawang putih, terus bawang merah, yang itu bawang bombay. Selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif yang kelima. Umbi akar dibaca Mbak Fikro. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari akar. Umbi akar tidak dapat dijadikan bahan perbanyakan apabila tidak memiliki inti tumbuh untuk tunas dilihat dari asalnya. Umbi akar dapat terbentuk dari akar tunggal seperti umbi wortel atau lobak maupun dari akar cabang seperti umbi ketela, pohon singkong, dan umbi talas. Nah, ini bedanya. Ada yang terbentuk dari akar tunggang. Akar tunggang itu cuma satu. Ini satu tok ya. Contohnya wortel. Tapi kalau yang singkong itu dari umbi akar yang akarnya bercabang. Contohnya singkong. Bisa bedakan ya? Sama perkembangbiakannya juga melalui umbi akar. Selanjutnya umbi batang. Yuk kelompoknya ini Mbak Abil. Baca yang keras dong. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung menjadi umbi. Bagian itu merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contohnya adalah kentang, umbi jalar, dan atau bengkuang. Nah, bentar. Umbi batang itu batang
grafik atau stone? Kelompok Mbak Siva dibaca Mbak Siva. Geragi atau stolen merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh perkembangbiakan dengan cara geragi adalah stroberi, arborvitae, atau rumput. Ini stroberi, yang ini gambarnya rumput itu yang makannya kambing itu loh. Itu kan dari dia sapi. Nah, itu berkembang biak dengan cara geragi itu. Ininya stolonnya ini. Nah, ini yang bisa tumbuh dari sini. Kalau kamu perhatikan rumput, itu kamu tahu, oh ini yang namanya stolon. Sudah ya? Ada yang tanya? Sudah. Sekarang ini kerjakan RKPD. Dibuka yang halaman yang pertama itu. Yang ini dikerjakan. Kelompok ya, yang ada gambar tadi itu. Dikerjakan ya. Kenapa? Ya, boleh di situ. Kelompok jangan ke samping ya, benar. Ini yang kedua.
Oh ya. Kalau sudah baliknya juga ya. Yang ada gambar wortel sama itu. Yang B tadi. Diskusikan nanti kalau sudah selesai maju. Tadi wortel itu berkembang biak dengan cara apa? Negatifnya melalui apa? Kurang berapa? 1, 2, 3, 4 kurang. Nah, yang pintar. Baru sing bawa takbir itu tadi sing diomongno dhewe niku. Tapi melalui apa?
Yang isi di LKPD itu yang kolom, yang tabel itu kan ada 7 ya. Tadi itu saya kayak punya bulan itu ditulis di sana kamu tahu.
Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah semuanya? Sudah. Yuk, siapa yang mau presentasi dulu? Wes, kita kelompoknya Rahman, ayo. Iya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kami dari kelompok 1. Diskusikan bersama kelompokmu bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Carilah informasi dari berbagai sumber. Jawab, selain secara generatif menghasil biji, wortel juga berkembang biakan dengan vegetatif. Vegetatif apa kalau waktu tadi? Melalui perkawinan. Ternyata melalui perkawinan. Yuk lanjut. Yang tabel Perhatikan lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Contohnya apa saja yang diperhatikan kelompoknya yang lain? Nama tanaman: jahe, stroberi, bawang merah. Cara satu-satu dulu. Jahe apa? Jahe, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan akar tinggal. Bentar, benar. Jahe dengan akar tinggal. Kemudian selanjutnya yang kedua. Stroberi, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan geradi atau stolon. Apa itu tadi, stroberi ya? Iya. Nah, terus. Bawang merah, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan umbi lapis. Ya. Nanas, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan Benar. Nanas dengan tunas. Ya, benar. Lanjut. pisang, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan tunas. Benar. Yuk. Kunyit, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan akar tinggal. Yuk. Wortel, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan tanpa melalui perkawinan. Iya, vegetatif itu tanpa melalui perkawinan, Mbak. Tapi vegetatif yang apa tadi? Wortel itu tunas atau apa tadi? Apa beragi? Apa spora? Apa? Dengan tunas? Salah. Dengan apa kalau wortel? Dengan akar. Dengan umbi akar. Ngerti? Yes, begitu tuh. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa menghasilkan dari kelompok 3. Amati gambar berikut. Diskusikan bersama kelompokmu bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Jumlah informasi dari berbagai sumber. Jawab. Wortel berkembang biak secara vegetatif melalui umbi akar. Benar. Ya. Perhatikan lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Nama tanaman: nanas, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan melalui tunas. Bawang merah, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan melalui umbi lapis. Benar. Bawang. Ya, bawang. Ya. Bawang merah. Pakai di Jahe, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan melalui akar tinggal. Kunyit, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan melalui akar tinggal. Bawang bombay, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan melalui umbi lapis. Pisang, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan melalui tunas. Wortel, cara berkembang biak dengan vegetatif. Keterangan melalui umbi akar. benar itu tadi semuanya. Benar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kelompoknya Mbak Siva. Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara membaca tunggal-tunggal dari Al-Quran. Apabila kembang biak dengan cara vegetatif adalah cara mengembangkan suatu makhluk hidup menjadi makhluk hidup bertumbuhan berasal dari lingkungan. Perhatikan lingkungan sekolah dan dapatkan informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Nama tanaman, nanas, cara berkembang biak vegetatif. Keterangan pembibitan tunas. Bawang merah, cara berkembang biak vegetatif. Keterangan umbi lapis. Pohon pisang, cara berkembang biak vegetatif. Keterangan tunas. Benar pisang dengan tunas? Lanjut Mbak. Wortel, cara berkembang biak vegetatif. Keterangan umbi akar. Ya, wortel dengan umbi akar? Strawberry, cara berkembang biak vegetatif. Tabel cara tomato di bagian Apa disebut? Stolon. Cara berkembang biak vegetatif. Keterangan akar tinggal. Ini cara berkembang biak vegetatif. Keterangan Jahe, kunyit itu vegetatif, keterangannya apa tidak? Benar? Ya, begitu saja.
Tapi tadi kalau wortel itu dengan apa? Ada yang lupa. Dengan umbi. Karena akarnya yang mendukung menyimpan cadangan makanan. Tapi kalau umbi lapis, umbinya yang berlapis-lapis. Contohnya apa tadi? Ya, itu contohnya. Nah, sekarang tadi kalau wortel itu berkembang biak dengan cara vegetatif melalui umbi akar. Ada yang tanya? Ada sudah selesai semua? Sekarang boleh ditanya. Bagaimana rasanya anak tadi belajar? Belajar apa saja tadi? Berkembang biak. Ada berapa macamnya tadi? 7. Ya, sebutkan. Caranya bukan contohnya loh. Tadi sudah belajar banyak tentang ini, pokoknya juga yang tadi literasi ya. Nah, sekarang umbi perkembang vegetatif tadi ada 7. Pertama spora, terus yang kedua tunas, terus akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, astolon, akar tinggal atau umbi coba anak-anak sekarang Bu Neni tanya yang contohnya spora. Tuh tanaman yang berkembang biak dengan cara spora. Yuk. Jamur, pintar. Apa lagi tadi? Tebu dengan spora. Yang contohnya tunas. Bisa, bambu, tebu, apa lagi? Pohon, kelapa, kocok bebek, ya. Stroberi termasuk tunas. Ada stroberi tadi? Bukan, stroberi dengan lanjut, yang vegetatif melalui umbi lapis. Bawang
merunduk gitu ya, merunduk mencangkok stek yang ada campur tangannya manusia. Kalau yang tadi tidak ada, secara alami dari alam. Nah, ada yang tanya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak.